punya keinginan juga untuk membangun usaha. Jadi dari hobi ini jadi serius di usaha. Akhirnya saya ngembangin usaha ini sendiri di Rumah Lokal Coffee Roastery. Jadi, rumah lokal. Ya. Rumah lokal Coffee Roastery. Kalau teman-teman sering bilangnya Umlok. Umlok ya. Ya, itu kalau Umlok itu Agi punya. Iya. Kalau yang di Bali kita punya 2 daerah untuk produksi kopi. Sebagian besar itu di daerah Kintamani untuk Arabica dan di daerah Pupuan untuk Robusta. Kita yakin bisa, kita pasti bisa. Halo sahabat weekend, ketemu lagi dengan saya Wisnu Murti. Hari ini saya menghadirkan anak muda yang berhasil ya dalam mengembangkan satu ide bisnis dan seorang entrepreneur yang masih muda, Putu Agi Pratama. Selamat datang Putu Agi ya. Saya panggil Agi aja ya. Agi ya. Oke Gi, gimana kabar Gi? Sehat Pak Wisnu. Ya. Apa kegiatan Agi? Kegiatannya ngopi. Ngopi. Seputaran kopi tentunya. Kenapa kok senang ngopi nih? Gimana nih ceritanya kok senang ngopi? Kopi sebenarnya senangnya gara-gara terjun di usaha gitu. Tapi memang sebelumnya suka ngopi karena memang kebiasaan nongkrong pada awalnya gitu. Nongkrong itu gimana? Nongkrong dalam artinya anak muda di zaman sekitar 6 tahun yang lalu baru tamat SMA. Jadi masih punya kebiasaan ngumpul-ngumpul sama teman-teman SMA. Pada akhirnya buat suatu bisnis gitu. Jadi sebelum yang bisnis sekarang, usaha saya di Rumah Lokal Coffee Roastery. Jadi geraknya memang di industri produksi kopi. Itu sampai ada kedai kopinya juga. Dari awalnya suka nongkrong itu. Sekarang kan anak muda pada suka nongkrong nih istilahnya. Iya. Jadi dari awalnya suka nongkrong akhirnya buat usaha bareng teman. Tapi nggak berlangsung lama selesai. Pada akhirnya karena masih punya keinginan juga untuk membangun usaha. Jadi dari hobi ini jadi serius di usaha. Akhirnya saya ngembangin usaha ini sendiri di Rumah Lokal Coffee Roastery. Jadi, Rumah lokal. Ya. Rumah lokal Coffee Roastery. Kalau teman-teman sering bilangnya Umlok. Umlok ya. Ya itu kalau Umlok itu Agi punya. Iya. Agi background pendidikannya memang apa nih? Kopi apa gimana tuh? Background pendidikannya di pertanian. Oh, pertanian. Ya, di satu universitas di Bali. Jadi saya kuliah pertanian. Cuma sempat awalnya bingung karena biasa tinggal di kota tapi ngambil kuliah di pertanian gitu. Cuma kelamaan karena memang waktu studi mendalami ini gitu. Jadi saya ambil waktu itu di tempat KKN di daerah di Kintamani. Sempat ya. KKN di Kintamani. Ya di sana karena setiap hari juga kegiatannya di kopi, lebih mendalami lagi. Jadi ya memutuskan untuk mencoba menjual atau mengolah lagi produksi dari hulunya atau dari pertaniannya agar bisa diterima di hilir. Skripsinya kopi juga? Skripsinya kopi juga. Oh, nyambung nih ya. Skripsinya kopi juga, tapi di pemasarannya gitu. Di pemasarannya. Ya. Apa beda kopi? Kopi kan banyak sekali ya. Jenis-jenis kopi itu apa aja? Kalau jenis kopi pada umumnya ada 3. Biasa jenisnya itu di Arabica, Robusta sama Liberica. Tapi pada umumnya yang banyak dikonsumsi itu di Arabica dan Robusta. Untuk konsumsi kopi masyarakat gitu. Kalau yang di Bali kita punya 2 daerah untuk produksi kopi. Sebagian besar itu di daerah Kintamani untuk Arabica dan di daerah Pupuan untuk Robusta. Pupuan Buleleng ya. Di Tabanan perbatasan ya. Kalau di Badung Utara itu? Badung Utara masuk juga bisa karena kan berdekatan dengan Kintamani. Dia masuk kategori indikasi geografisnya di kopi Kintamani ya. Jadi yang paling unggul kopi Bali itu apa yang terkenal gitu? Tentunya kopi Bali yang terkenal dari kopi Arabica dari Kintamani sama Pupuan yang Robusta. Tapi yang untuk harga itu paling tinggi di daerah Kintamani. Yang paling Arabica ya. Yang paling disukai ya. Paling digemari lah. Nah, Ugi terjun ke dunia kopi ini mulai kapan nih? Sekitar tahun 2016. 2016. Ya, berarti 6 tahun yang lalu ya. Ya kira-kira 7 tahun. 7 tahun, 7 tahun. Mulai terjun di kopi. Kopi itu serius ya?
Iya, sudah mulai serius. 2014 saya tamat SMA, baru mencoba 2 tahun setelah itu langsung buat tempat nongkrong lah istilahnya. Iya, yang tadi bilang itu ya. Cuma nggak mendalami di kopinya. Jadi waktu buat tempat nongkrong itu ya karena rame-rame sama teman-teman dapat bagian untuk ngurus uang lah, artinya uang belanja dan segala macam gitu. Di bagian bendahara. Iya, teman saya ada bagian yang konsen untuk memang barista di kopi gitu. Tapi karena usahanya bubar karena baru belajar segala macam dan kesibukan sekolah masing-masing. Jadi saya harus mendalami ilmu kopi ini gitu. Nah, kita buat kedai kopi. Iya. Kalau orang dulu kan warung kopi. Warung kopi. Nah, sekarang kedai kopi lah atau coffee shop yang kerennya ya. Itu susah nggak? Kalau dibilang susah ya. Kalau tapi dibilang hobi, kalau saya pribadi saya jalanin aja dulu Pak Wisnu. Jadi memang nggak mulai langsung besar gitu. Memang mulai cicil alat-alat dari bekal lah. Dari bekal atau beli alat-alat. Awalnya beli alat untuk seduh-seduh yang sederhana di rumah yang seperti itu. Pada akhirnya buka-buka booth atau stand. Pada akhirnya ya buka tempat ngopi atau coffee shop. Apa aja yang perlu dipersiapkan misalnya? Kalau misalnya kita mau punya satu kedai lah. Di tahun 2016 saya mulai. Saat itu masih sedikit orang yang tentunya digerak di coffee shop. Ada beberapa yang sudah, cuma belum teman-teman yang muda-muda, teman seumuran itu belum punya tren atau kebiasaan untuk ngopi di coffee shop. Jadi pada saat itu agak susah mengenalkan produk. Karena biasanya konsumsi kopi terbesar itu lebih banyak dikonsumsi di rumah tangga atau kopi bubuk yang biasa dikonsumsi sehari-hari. Sedangkan untuk yang main di coffee shop kan dia memainkan di kualitas yang grade-nya yang lebih baik. Jadi diolah, ada grade-nya. Jadi biasanya di coffee shop itu menggunakan grade yang lebih baik untuk memang digiling, diseduhnya itu langsung di coffee shop-nya. Jadi pertama kali teman-teman terdekat itu mengenalkan produk itu agak sulit. Tapi sering ikut pameran, misalkan sekelas Denpasar Festival atau pameran-pameran di kampus. Lagi udah mulai ikut itu? Ikut itu mulai gitu. Tahun berapa itu? Tahun 2017-2018 sudah mulai. Terus juga saya mulai dari sana sehingga mengenalkan kopi tersebut. Kalau sekarang kan sudah banyak sekali ya Pak Wisnu ya. Jadi banyak. Akhirnya teman-teman yang senang nongkrong di tempat saya sebagian besar itu pada akhirnya ada yang buat coffee shop sendiri, gitu ya punya gitu. Jadi memang semakin tersebarnya itu dan punya kebiasaan sekarang kalau mau ngumpul sama teman, mau nugas itu bahasanya ngopi yuk. Gitu. Kopi itu sudah bagian dari dari kehidupan anak-anak muda lah ya. Yang susah sekarang dalam membuat coffee shop sih harus memikirkan konsep tentunya. Lalu target marketnya mau dijual seperti apa. Jadi dan juga memang ketika memang didasarkan dari kesenangan atau hobi, tentunya usaha itu di coffee shop itu akan lebih sustain. Kenapa demikian? Karena ketika tidak sesuai dengan ekspektasi namanya kita jualan, jadi bisa aja berhenti gitu. Tapi kalau senang, ada tamu 1, tamu 2, baru-baru mulai kita berikan pelayanan yang baik dan segala macamnya, tentunya akan lebih. Paling tidak kalau nggak ada yang beli ya kita ngopi sendiri. Iya gitu. Awalnya gitu juga ngopi, awalnya gitu. Karena saya juga mulai usahanya itu di dalam rumah dulu. Cuma beberapa usaha yang di dalam rumah itu ternyata trennya dari Jogja dan segala macam sudah duluan mulai itu. Karena di sana kan banyak anak kos gitu. Iya, Jogja kan dunia daerah pendidikan. Benar. Jadi orang nugas sampai malam gitu. Nah Gi, tadi belum terjawab nih. Untuk membuat coffee shop misalnya ya, kan banyak sekarang anak muda ini kayak cerita tadi. Wah saya punya uang nih, saya mau buat kopi, padahal dia nggak begitu mendalam dan hobi gitu. Ya iseng-iseng aja. Apa syarat yang harus dipersiapkan sehingga coffee shop ini bisa sustain lah? Yang pertama memang niat dulu untuk dari pemiliknya. Niat. Kita harus cek dulu kemampuan kita. Apakah kemampuan kita mampu untuk menyajikan apa yang ada di coffee shop tersebut, atau kemampuan kita tentunya misalkan nih punya modal gitu. Jadi tentunya ketika memang punya modal, ya mencari partner yang sesuai untuk memang yang fokusnya untuk bisa mengisi ke dalamnya itu. Karena di industri coffee shop tentunya yang lebih banyak akan terlibat itu skill untuk menyajikan secangkir kopi itu. Menyajikan.
Iya, Pertama kan itu. alat dulu nih. Alat dulu. Tapi alat standar ya. Alat dulu selalu standar. Alat perlu disiapkan, alat lalu lokasi tempat tentunya mau jualan di seperti mana, apa gitu, ya. Misalkan di pangsa pasar. Pangsa pasarnya misalkan ya di daerah kota atau di daerah sekarang kan banyak juga yang di daerah desa, pegunungan kayak di daerah Batur segala macamnya itu juga. Sekarang di Bedugul juga sudah mulai karena jualnya view. Nah, itu juga kita perlu lihat dan sesuaikan juga dengan menu dan segala macamnya yang akan dijual. Seandainya memang konsepnya di Denpasar misalkan terbentuknya kayak memang working space, tentunya harus ada kecepatan wifi yang memadai, colokan, tentunya gitu kan orang kerja gitu. Tapi kalau memang tempat nongkrongnya memang sengaja dibuat rame, tentunya harus ada mungkin ada tempat live akustik dan segala macamnya itu perlu disesuaikan juga. Tapi syarat utamanya yang harus seneng gitu. Harus seneng yang membuat atau memang punya partner yang mengerti tentang itu. Ketika memang pribadi kita tidak begitu paham tapi ingin punya. Di samping itu juga rasa kopi. Iya, rasa kopi itu penting. Itu penting. Kadang-kadang kan yang membedakan antara kopi shop yang satu dengan yang lain kan itu. Benar. Oh, di sini kok enak. Benar. Di sana kok kurang. Iya. Gimana itu? Kalau dibilang rasa kopi, ketika memang industri coffee shop tersebut buatnya memang tempatnya yang menarik, tapi tidak mementingkan dari rasa kopi ya, konsumen tentunya akan sebentar aja untuk datang karena kan sudah bosan. Ketika bosan di satu tempat dia akan pindah ke tempat lain. Tapi ketika dia menyukai produk yang kita sajikan, tentunya akan balik lagi. Kalau sekarang melihat beberapa teman-teman yang dulunya nggak bisa ngopi atau nggak biasa ngopi, sampai sekarang akhirnya memang sudah tahu produk. Sudah tahu bagaimana penyajiannya. Bahkan baru sampai pun sudah nanya bahwa kopinya apa, Arabica apa Robusta gitu. Dia udah mulai kenal ya. Iya, udah mulai kenal. Kita bilang kita blend ya Arabica Robusta. Arabica Robustanya dari mana? Dari Bali, dari Aceh, dari mana? Nah, itu sekarang mulai seperti itu industri. Masing-masing daerah rasanya juga. Iya. Berarti sudah bisa membedakan sensitivitas. Iya, ada yang seperti itu. Sudah sampai sensitivitas itu. Jadi tipe-tipe konsumen yang memang ngopi untuk memang bekerja di tempat ngopi atau memang menikmati kopi itu sendiri. Ketika menikmati kopi itu sendiri ya mereka sepertinya sudah mulai paham. Oh ini rasa kopi Bali nih, ini rasa kopi yang lain gitu. Nah saya sering juga mengenal istilah barista, itu apa sih? Barista itu sederhananya profesi yang menyajikan. Oh dia penyajinya? Iya, seni untuk menyajikan, orang yang seni untuk menyajikan cangkir kopi. Ini kayak yang di depan lah ya? Iya yang di depan, yang akan menyajikan kopi itu. Karena kalau hanya disajikan dengan air panas saja, tentunya di rumah saja bisa. Gitu. Kalau barista dia mementingkan bahwa takaran yang digunakan, misalkan dari 20 gram kopi itu menggunakan berapa air. Ada ketentuannya. Lalu berapa mili kopi yang dihasilkan gitu. Lalu campurannya menggunakan susu. Terus airnya itu harus mendidihnya itu? Airnya kan biasanya pakai mesin. Pakai mesin ya. Jadi mesin yang ngatur ya? Iya, mesin yang ngatur. Tapi kalau mau manual juga bisa diperhitungkan juga Pak Wisnu. Misalkan dia pakai ketel manual, dia menggunakan suhu berapa. Oh gitu. Iya, jadi nggak sembarang ya? Nggak sembarang disajikan itu. Jadi ekstraksinya benar, sehingga setiap hari itu konsisten dengan rasa. Dengan rasa, itu akan berpengaruh ya terhadap rasa. Berpengaruh. Campurannya, campurannya, airnya, biji kopi yang dipakai. Ya. Agi termasuk golongan mana nih? Golongan baristanya apa di bermain di kopinya? Hampir semua ya. Karena memang di awalnya memang belajar dulu. Awalnya nggak belajar nyeduh kopi, akhirnya belajar. Paham tentang barista, pada akhirnya karena ngelola usaha itu sudah mulai waktu itu hire tenaga atau barista-barista, sehingga kita harus memikirkan hal yang lain teknisnya. Cuma kalau saya sendiri di industri saya lebih fokus di roastery. Roastery itu yang memproduksi dari biji kopi mentah untuk jadi biji kopi matang untuk disuplai ke coffee shop. Lagi udah punya berapa coffee shop? Kalau paling tidak partner lah. Kalau di coffee shop sendiri itu ada 2 yang memiliki sendiri. 2 itu memang untuk targetnya memang teman-teman di sekitar sini karena lokasinya juga di Denpasar, di Jalan Pelago Denpasar, untuk teman-teman yang targetnya orang-orang yang sekitar terdekat lah. Kalau untuk partnernya di supply itu hampir 50 kedai. Jadi 50? Ya, udah punya jaringan ya. Jadi menggunakan produk kopi saya untuk di rumah lokal kopi gunakan untuk supply. Itu sudah tembus kemana aja? Di Canggu ada, Seminyak yang jauh juga. Misalkan di daerah di Bandung juga ada tempat ngirim. Bandung? Beberapa, ya.
Jadi kalau misalkan dia diproduksi untuk disuplai, dia lebih ke biji kopi. Ke biji kopinya. Biji kopi. Jadi belum berbentuk bubuk. Oh bijinya. Bijinya. belum bubuknya. Ya karena setiap coffee shop itu mempunyai alatnya masing-masing. Nah gimana cara membedakan kopi yang baik dan tidak baik gitu? Kan ini kan kita bermainnya di kopi ya, di produksinya. Kalau di produksi kopi yang baik tentunya memang melalui tahap beberapa proses dari hulunya, dari proses panennya, dari proses penyimpanannya, dari proses penjemuran dan segala macamnya. Tapi kalau dari industri roastery sendiri yang saya lakukan, kopi yang baik itu tentunya disesuaikan dengan kebutuhan dari coffee shop yang disuplai. Misalkan dia nentuinnya di profile roasting namanya Pak Wisnu. Jadi profile roasting ketika di roasting kopi itu bisa berwarna coklat, coklat muda, coklat tua. Nah itu berpengaruh juga dengan karakter kopi yang akan dipakai. Bedanya apa itu? Kalau dari rasa tentunya, dari rasa. Dari ketuaannya juga? Iya, ketika memang dia lebih gelap warnanya, cenderung biasanya digunakan untuk konsumen itu untuk konsumsi kopi di ice. Untuk menu es, karena dia kan biasanya, karena biasanya dicampur dengan pemanis juga kan, gula, rasa segala macam. Jadi dia lebih pahit berarti. Ya membutuhkan rasa yang lebih strong dan lebih tebal lah rasanya gitu. Tapi kalau dia lebih di medium atau profile roastingnya di coklat sedang ukurannya seperti itu, biasanya teman-teman yang makai itu lebih ke menu hot. Biasanya kalau dari saya pribadi, karena memang dijadikan latte cappuccino itu agar bisa dikonsumsi tanpa gula. Itu yang mudah. Yang mudah. Berarti sebelum menjadi bubuk dipilah dulu. Sebelum jadi bubuk proses pembubukan itu terjadi di coffee shop masing-masing. Oh, di alat grinder itu. Jadi saya sajikan beberapa profile roasting atau pilihan biji kopi yang biasanya sudah digunakan untuk langganan. Sudah, artinya sudah terpilahkan. Ya, atau kita berikan beberapa opsi produk sehingga orang datang bisa kita tawarkan. Karena banyak sekali memang teman-teman yang baru buka coffee shop tiba-tiba datang mau buat coffee shop, mau nyari biji kopi. Soal saya tanya mau nyari biji kopi yang seperti apa gitu. Ada juga yang tidak tahu juga mau nyari biji kopi apa gitu. Jadi kita memberikan konsultasi juga untuk memang kebutuhannya seperti apa. Karena ketika melihat hal seperti itu sebenarnya saya ngaca dengan pengalaman saya sebelumnya kan, saya juga nggak tahu dari awal-awal mulai, sehingga kita bantu juga untuk konsultasikan mereka kebutuhannya seperti apa. Dulu tahun 2016 baru mulai, memang agak minim mau nanya ke siapa untuk jalanin usaha, apalagi di industri kopi. Itu gitu. Apa? Autodidak atau? Jadinya lebih ke autodidak tapi ya, menemukan sendiri. Ya. Jadi dia mampir ke tempat kopi yang biasanya sudah ada duluan, lalu belajar, nyicipin segala macam, lebih sharing lagi. Kalau sekarang sih saya rasa lebih mudah karena banyak sudah paham tentang itu, dan banyak juga teman-teman yang sambil kuliah jadi barista. Ya. Nah, Agi kan bermainnya sekarang di hulu berarti ya. Ya, penyambung. Bukan di benar. Ya, penyambung pasca panen kan. Iya, pasca kita panen. ngambilnya. Kemana biasanya ngambil? Punya langganan nggak kalau di Bali tentunya di Kintamani, di Pupuan. Artinya Anggi punya langganan di situ. Ada. Jadi dimulainya itu di awal KKN itu. Artinya petani kopi di sana dibina atau gimana tuh? Kita sharing dengan petani, karena petani tentunya bisa memproduksi kualitas kopi yang seperti apa aja sebenarnya. Tapi ada yang beli atau tidak? Nah itu kan. Nah, dulu gitu. Anggi kan ada di tengah ini. Nah kan? Dulu masalahnya seperti itu. Contohnya salah satu petani di Pupuan itu memang dari tahun 2018 sudah partner dengan kami. Jadi pertamanya produknya hanya digunakan untuk disuplai kebutuhan kopi bubuk, kopi yang dikonsumsi dari rumah tangga. Sehingga dia ketika mau menaikkan kualitasnya untuk bisa dikonsumsi di coffee shop, tentunya harus melalui tahap proses di hulunya lebih lagi. Dan perhatikan kualitasnya. Misalkan kebiasaan dari petani sendiri lah, misalkan seperti ini. Biasanya di kampung kita nggak lepas dari kegiatan adat ya. Lagi jemur kopi biasanya tengahnya segala macam ditinggal. Ya jadi nggak konsisten dengan itu. Nah itu diperbaiki pelan-pelan. Misalkan nyembur kopi tiba-tiba hujan didiamkan. Nah itu berpengaruh. Jadi ya memang harus ketika memang terik matahari bagus dijemur, tapi ketika memang hujan lalu diperapikan lagi. Itu berpengaruh dengan kualitasnya. Akan berpengaruh terhadap kadar airnya dan segala macam. Oke. Harus dimulai dari pohonnya dong. Iya benar, dari pohon. Pemeliharaan pohonnya ya? Ya dari pohon. Nah dari pohon awalnya dari petaninya dari pohon. Biasanya petani punya beberapa pohon-pohon yang memang sudah dari lama dibudidayakan gitu.
Itu harus diapakan itu biar produknya bagus? Biasanya prosesnya di pemangkasan, tentunya dengan pemupukan juga. Oh. Nah kalau untuk urusan beberapa teknis tanaman di kebun itu biasanya juga beberapa sharing juga dengan teman-teman yang satu profesi waktu kuliah di pertanian yang memang keilmuannya di Tapi bidang petaninya itu. mau kan ngikutin? Awalnya keragu, tapi ketika kita menggunakan produknya tentunya mau. Nah itu persoalannya Ya. kan. Jadi awal 2018 itu saya menggunakan produk sekitar 5 kilo saja Pak Wisnu. Artinya per bulan sedikit. Jadi beli yang penting kita pakai, nggak tahu mau jual mana, yang penting kita pakai di kedai sendiri dulu. Sehingga bagus akhirnya dipromosikan pelan-pelan, mulai diminati, sehingga mulai lagi bulan-bulan berikutnya ngambil sekarung. Akhirnya kan semakin percaya bahwa kalau produksi kopi ini kita perbaiki bareng-bareng sampai nanti konsumen akan senang dan harga juga akan baik. Kan? Harga akan baik. Sampai sekarang untuk di salah satu petani ini di daerah Pupuan Robusta ini sekitar 300 sampai 500 kilo kami gunakan untuk sebulannya. Per bulan. Berarti 3 karung lah ya. Hampir satu karungnya biasanya yang 50 kilo. Oh yang hampir 6 karung. Lumayan. Dan dia juga bisa menjual produk itu kepada orang-orang lain yang memang membutuhkan. Ya. Sehingga kualitasnya. Ya, sehingga saat ini dipercaya sekali dalam artian ketika meminta request produk seperti itu. Biasanya kan ketika memang kita sharing dengan petani, memberikan sharing pengetahuan dengan petani, karena petani yang lebih tahu di lapangan, tapi produknya kita nggak gunakan, ya pasti biasanya nggak. Jadi di mana-mana problem petani kita kan di pasca panen. Benar. Iya kan. Nah, Anggi sekarang kan hadir di pasca panen. Saya hadir di pasca panennya. Ya, ini salah satu. Saya melihat ada beberapa produk ini produk sendiri. Produk sendiri. Nah, apa ini? Jenis kopi apa dan dari mana asalnya ini? Oke, ini ada 3 jenis kopi. Tentunya ngangkatnya kopi Bali. Saya masih konsen di kopi Bali. Kalau yang di sini, Pak Wisnu, ini yang kemasan sekilo biasanya disuplai dengan kemasan sekilo ini. Apa itu? Biji kopi. Oh, biji ya. Ya. Ini sudah jadi bubuknya ya. Kalau ini yang biji kopi, ini di gambar barong. Jadi kita kolaborasi juga dengan ilustrator Bali. Kopi roastery. Jadi ngejarnya di ini, yang ini, kalau yang barong ini di blend. Jadi Arabica sama Robusta digabung, campur. Karena dari karakter Arabica yang lebih asam, sebenarnya lebih asam, Robusta yang lebih pahit. Tentunya ketika di blend mereka punyai rasa yang nyampur lah, rasa yang sesuai dengan market. Tapi takarannya sudah. Tinggal ya, kalau kebetulan yang ini takarannya 70-30, 70%-nya Arabica, 30%-nya Robusta. Di Robusta dia ngangkat rasa pahitnya dan memang body atau ketebalan kopi yang dihasilkan nanti untuk lebih baik. Ini yang di Arabica, ini yang di Robusta. Tapi ini yang bubuk. Yang bubuk. Oh iya. Nah ini udah kemana aja nih barang ini? Ini lebih ke supply, kalau yang sekilo. Sedangkan yang kecil sudah mulai beberapa konsumen yang suka ngopi atau punya alat di rumah. Baunya enak nih. Iya. Jadi kopi ini memang digiling ketika orang baru pesan. Baru digiling baru. Jadi sudah mulai juga konsumsi, kita bilangnya home brewer. Jadi orang yang ngebrew atau brewing kopi di rumah. Beli ecer untuk konsumsi dalam rumah. Jadi di rumah itu mereka masing-masing punya alat juga, walaupun kecil, tapi untuk konsumsi. Jadi penghobinya lebih serius lagi jadi ya gitu untuk kopi. Gitu kan. Ada mesin kopi di rumah untuk skala rumah tangga segala macam gitu. Kalau yang ini di kopi saset, cuma ada dripnya seperti di gambar. Oh ini saset. Iya. Ini satu gini untuk satu kali. Cuma ada alat. Oh, yang ada ininya itu ya. Iya. Boleh dibuka nih? Bisa. Ntar kena ganti rugi. Enggak apa-apa. Emang untuk di display. Ini bisa di display, dibuka seperti ini. Oh iya. Jadi ada pengait. Iya. Nah, di dalamnya memang include untuk kental manis. Ini apa ini? Oh, susunya. Nah, ya, terlepas karena memang beberapa orang nggak bisa suka konsumsi kopi. Tapi gulanya nggak ada? Nggak ada. Jadi sebenarnya ini namanya teknik drip. Jadi kopi itu misalkan netes, ya. Jadi diberikan kental manis untuk emang dari susunya kan sudah manis. Ini berapa harganya segini? Kalau yang ini harganya 10.000. 10.000 ya? Satu ini ya? Satu. Kalau ini? Kalau yang Arabica dia itu di Robusta sekilonya itu sekitar 130. Ini berapa ini sekilo? 200 gram. 200 ya? Seperempatnya. 250 gram seperempatnya. Jadi ini yang Arabica sekitar 200.000 dan yang blend itu seharga 170. Lebih mahal Arabica? Arabica lebih mahal. Kenapa?
harga pasar biasanya dia lebih mahal di Arabica sebelumnya. Karena Mungkin karena tingkat produksinya yang memang membutuhkan ketinggian lebih dibandingkan di Robusta. Rasa juga? Rasanya juga lebih beda karakternya dengan Robusta. Jadi memang awal saya mulai kopi Arabica ini memang lebih mahal. Di luar pun yang juga disukai pengopi yang mana? Kalau dibilang pesuka sekali sekarang hampir semuanya sama. Sama. Tergantung hobi masing-masing. Kalau memang dia senang basicnya dicampur susu untuk atau lebih manis lagi, tentunya dia pasti main ke Robusta. Kalau sekarang saya melihat industri coffee shop yang naik karena banyaknya es kopi susu yang dijual, mungkin lebih mudah untuk dikonsumsi dan orang lebih banyak senang. Saya sendiri lebih banyak produksi yang Robusta. Ya. Yang ini ya? Yang ini Pak. Iya. Lebih banyak yang Robusta. Nah, ini kan perjalanan Agi sampai menghasilkan ini suka dukanya di mana nih? Suka terus pasti ya. Suka dukanya pasti setiap saat pasti ada. Gitu. Tapi banyak kan sukanya. Karena hobi ya. Kalau di usaha tentunya pasti ada naik turun. Saya turun sehingga kita harus tahu bahwa apa yang harus kita ambil. Tapi sukanya lebih ada kesempatan baru ketika memang kita sendiri belum pernah mendapatkan kesempatan tersebut. Jadi kita pernah buka di IMF juga. Di IMF? Ya, waktu tahun 2018 kalau nggak salah ya. Di forum internasional. Forum internasional. Jadi kita dikasih kesempatan untuk menyajikan 1000 cup kopi. Waktu itu untuk langsung dibagikan ke tamu-tamu itu yang datang. Jadi memang kesempatan itu muncul karena waktu itu konsen untuk memang UMKM yang gerak di kopi Bali. Jadi dapat kesempatan dari salah satu bank yang memang partner kami untuk buka di IMF gitu. Di IMF sempat buka. Jadi di kegiatan-kegiatan event-event lainnya juga biasanya. Di mana aja? Agi udah memamerkan produknya ini. Biasanya dulu waktu mahasiswa sering di kegiatan-kegiatan forum mahasiswa atau kegiatan kewirausahaan yang disediakan di kampus-kampus lain. Paling jauh sempat ke Aceh juga, kemudian di Aceh kan kopinya juga terkenal di sana. Ya, sehingga ketemu teman-teman di Aceh kita masih kontak sampai sekarang. Karena bahan baku Aceh mereka kita butuhkan, bahan baku kopi Bali pun juga. Itu dicampur ya. Itu uniknya di industri kopi ini gitu. Karena kita punya budaya yang minum kopi ya. Dan memang itu kan. Dan memang tidur itu harus ngopi dulu. Dan memang setiap daerah punya potensi masing-masing gitu. Sehingga memang nggak habis aja untuk dipelajari dan dibicarakan gitu. Itu memang kita bicara kopi. Kemudian Agi udah memproduksi nih. Ya, kan perlu memperkenalkan produk ya. Iya. Kemana aja produk ini sudah diperkenalkan? Untuk perkenalan produk, karena memang mulainya di beberapa tahun yang lalu, lebih banyak menggunakan sosial media. Kalau dikenalkan itu memang beberapa daerah yang memang masih kerjasama, itu teman-teman yang kemarin sempat ketemu di pameran-pameran kegiatan kampus tentunya. Di Bandung ada, di Jogja, di Aceh. Kalau kegiatan-kegiatan di Bali biasa juga kita ada beberapa kegiatan misalkan kayak kemarin IMF atau pameran-pameran seperti di pasar festival dan segala macam. Denfas juga. Ya, Denfas ada. Itu ada juga kesempatan untuk memang buka. Cuma karena memang konsen kami di industri ini pada akhirnya sekarang diproduksi atau disuplai, kita seringkali juga memberikan kesempatan tersebut dengan rekan-rekan kami yang baru memulai dan terjunnya di coffee shop juga. Iya kan, harusnya begitu. Iya. Makin banyak ada kedai, kan makin berkembang produk ini. Karena memang konsennya memang di produksi di roastery gitu. Jadi kan memang teman-teman kemarin ada yang konsennya di coffee shopnya, tentunya dia akan buka cabang lagi atau franchise mungkin. Jadi kesana ranahnya. Memang saya di produksi, saya lebih konsen untuk memang bagaimana sih produk di petani ini bisa diserap lagi lebih. Betul. Itu. Karena yang lemah di kita itu kan di pemasaran. Iya. Ya ini kan bagian dari pemasaran produksi dan pasca panen ini kan. Nah, apa yang tantangan yang terberat gitu? Kalau wirausaha di bidang kopi. Tantangan terberatnya sebenarnya di disiplin diri. Dimana-mana pasti. Iya, itu aja sebenarnya. Maksudnya? Benar. Jadi memang bagaimana kita bisa komit dengan apa yang dilakukan
Dan memang kita harus bisa di zaman sekarang untuk kerjasama dengan partner atau kolaborasi dengan beberapa orang yang kita ajak di industri ini gitu. Kalau tantangannya sekarang karena semakin banyak coffee shop, tentunya harus semakin berpikir lagi ketika ingin baru memulai industri ini. Biar tidak sekedar senang aja tanpa ada proyeksi usaha yang jelas sehingga nanti untuk meminimalisir kerugian tersebut. Tapi kan kalau di bidang roastery ini kan makin banyak coffee shop kan makin pangsa pasarnya kan makin luas. Sebenarnya itu juga. Teman-teman juga ada beberapa yang gerak di industri roastery tapi sebagian besar lebih banyak di coffee shopnya. Tapi ini sudah masuk ke UMKM ya? UMKM-nya kan Kota Denpasar atau provinsi kan ada tuh dinas. Biasanya ada. Biasanya sempat. Agi sendiri gimana? Untuk di pameran itu misalkan enggak binaan UMKM gitu atau ada partnership itu kan biasanya di awal-awal usaha biasanya kita ada binaan UMKM, maksudnya sering dibina juga. Kalau saya di kota sendiri itu saya di alumni di Wirausaha Muda Denpasar. Jadi kegiatan-kegiatan ya UMD. Jadi kegiatan-kegiatan itu sering dilakukan, sering diberikan kesempatan juga untuk diwadahi untuk membina. Tapi sekarang karena sudah konsennya di usaha, jadi karena memang kita lebih sering karena bisnis to bisnis konsepnya kan kalau untuk disupply, jadi kita lebih sering membangun relasi kepada teman-teman yang kita ajak partnership, sehingga kita bantu untuk memang mereka memberikan channel juga. Itu artinya dari sisi permodalan nggak ada masalah. Sampai saat ini permodalan sih tidak ada. Nah makanya kan kalau sudah tidak perlu biasanya UMKM ini kan membina yang pemula ya. Iya. UMKM ini membina yang pemula. Jadi Agi udah termasuk di level tengah lah gitu ya untuk produksi. Iya kan? Kalau dulu modalnya di awal sebenarnya ikut kompetisi bisnis. Oh, yang BI itu. Bukan. Wirausaha Muda Mandiri dulu. Di Malang. Jadi setiap tahun memang ada eventnya. Dari mahasiswa ya? Dari mahasiswa. Jadi sering banget ikut lomba-lomba atau kemarin kegiatan Kemenpora dan segala macam. Jadi waktu mahasiswa memulai ini jelas minim modal. Jelas minim modal karena memang dari keluarga sendiri tidak ada terjun bisnis sama sekali. Orang tua juga tidak ada. Jadi bukan melanjutkan. Tapi jadi, mengawali. Ya. Jadi murni memang keinginan sendiri. Sehingga modal pun juga kebetulan tidak dibantu gitu. Karena memang ingin mencoba sendiri di awal. Jadi mau mutar hasil jualan, lalu memang mencari pendanaan itu dari kampus yang banyak. Misalkan ada pendanaan dari Kementerian Pendidikan, Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Agi dapat itu? Dapat. Jadi kemampuan kita paling syaratnya untuk kita bantu nulis, membuat bisnis plan dan segala macamnya gitu. Kalau terbesar modalnya di awal itu dapat di kompetisi bisnis di Wirausaha Muda Mandiri. Dari mana itu? Di Bank Mandiri. Bank Mandiri ya. Dia punya kompetisi untuk nasional, itu untuk dilombakan. Saat itu ikut lomba mewakili kampus dan masuk kategori mahasiswa. Lalu di sana memang yang bagus relasi itu adalah koneksi dengan teman-teman sampai sekarang. Sehingga ketika teman-teman dari luar Bali kita juga usaha dan segala macam kita bisa belajar. Nah di sana adalah mendapatkan juara untuk ada pendanaannya. Di pendanaan itu kita putar lagi untuk memang usaha. Coffee shop atau industri kopi. Jadi modalnya dari situ. Ya modalnya di sana. Jadi tidak menggunakan uang panas gitu. Tidak menggunakan uang panas. Cuma ini masukan mungkin teman-teman yang lagi jalanin usaha di mahasiswa. Jadi di kampus tentunya banyak sekali kan beasiswa, kemudian pendanaan. Itu kayak lomba-lomba. Yang saya tahu ada dari BI juga. Iya, BI juga ada BI. Dari bank-bank itu kan CSR yang menawarkan utamanya di inkubator bisnis. Iya, inkubator bisnis. Saya juga besar di inkubator bisnis. Kuncinya itu kan serius. Yang kedua disiplin. Iya kan? Karena biasanya diberikan syarat coba dikumpulkan proposal bisnis ya. Membuat proposal bisnis. Ya udah malas gitu. Jadi di sana aja bagaimana kita mendapatkan pendanaan yang diinginkan ketika kita tidak mau menulis itu. Jadi yang harus dilakukan. Harus dilakukan. Apa itu? Memang komitmen di awal memang sebenarnya. Ketika dia memang serius apapun hal-hal yang akan terjadi tentunya akan bisa. Apa kira-kira yang bisa di-sharing nih untuk anak-anak muda kita kalau mau terjun ke entrepreneur? Ini kan Agi sudah masuk kategori entrepreneur muda ya, apalagi dari perjalanannya sudah ikut lomba dan sebagainya gitu.
Kalau di dunia entrepreneurship kita punya kebebasan untuk berekspresi. Yang saya senang di industri ini seperti itu. Jadi memang ada hasil dari apa yang kita kerjakan. Tapi karena ketika memang kita berpikir bahwa entrepreneurship itu adalah suatu hal yang mudah dijalani, tentunya tidak akan seperti itu kan. Memang kita harus belajar mengenai kemampuan-kemampuan apa yang harus dilakukan ketika ingin membangun bisnis di awal. Tentunya. Tapi lebih baik dijalanin aja dulu, dimulai aja dulu, sehingga nanti sambil belajar. Jangan banyak berpikir. Karena fenomena sekarang memang entrepreneurship menjadi sebuah tren untuk anak muda, sehingga orang kan berpikir bahwa mudah dijalankan. Tapi ternyata waktu dijalankan ya tidak semudah apa yang dipikirkan. Tapi kalau ketika memang dia mulai dengan komitmen dan rasa senang itu, tentunya hal tersebut akan pasti bisa dijalankan. Pernah gagal nggak? Pernah, waktu buka sama teman kan sudah bubar sampai itu ya. Orang kadang-kadang kan begitu, takut gagal. Belum dikerjakan udah takut gagal. Saya lebih senang gagal daripada takut mencoba. Harus mencoba. Iya, karena ketika kita tidak mencoba kita akan dibeluti rasa akan terjadi atau tidak, gagal udah takut duluan kan. Ketika kita kegagalan, misalkan memproduksi kopi ini nggak langsung berhasil. Sederhana kayak gini. Misalkan kita roasting, ternyata nggak punya ilmunya di awal, tentunya sampai kegosong. Itu hal teknis sederhana, sehingga sudah ada kopi yang rugi kan, ketika nggak bisa dikonsumsi dan gosong, ya kita belajar lagi. Biar nggak gosong kan? Belajar lagi, yang nggak gosong dan ini bisa sesuai dengan produk yang kita inginkan seperti apa. Seperti itu jadi ya. Memang hal sederhananya seperti itu. Tapi asik ya? Asik. Bisnis itu asik ya? Bisnis asik. Apalagi menghasilkan. Iya. Kalau mau dapat ini harus ngubungin siapa nih? Saya mau beli nih. Kalau untuk produk kopi kita ada di outlet di Jalan Pelawa Denpasar. Kalau di Google Map itu di Umah Lokal Coffee Roastery. Umah Lokal ya. Lebih sering sih beberapa orang itu kontaknya dari sosial media, di Instagram tentunya. Ini bisa COD? Bisa. Saya tertarik nih baunya. Saya juga senang kopi kok. Senang kopi ya, hobi. Oke, Nggi, terima kasih nih. Nanti saya beli nih. Ya, Pak Istu. Oke, udah hadir ya, Nggi ya. Baik, sahabat weekend, itu ngobrol santai saya dengan Anggi, seorang entrepreneur muda yang sangat luar biasa. Semuanya diawali dengan hobi, dan hobi diteruskan menjadi menghasilkan rezeki ya, akhirnya menjadi profesi, dan itu yang memang harus dilakukan. Tapi kuncinya adalah fokus, disiplin, komitmen. Hanya itu yang bisa menjadikan hidup kita sukses di bidang apapun. Terima kasih. Jumpa lagi dalam kesempatan yang lain. Bye bye. Terima kasih ya. Terima kasih ya, kesempatannya.